Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ibrahim SPD, Kepala UPT SDN Presbontola 1. Pada kesempatan ini akan membahas tentang inovasi sekolah. Berbicara tentang inovasi sekolah adalah sebuah temuan pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah bersama rekan-rekan guru, bujang, kemudian tenaga pendidik. Selanjutnya adalah orang-orang di sekitar sekolah yang mendukung bangkitnya pendidikan. Tentu jika berbicara inovasi, kita berbicara terlebih dahulu tentang kekurangan atau apa yang menjadi kelemahan kita di sekolah, baik dari sisi sarana, dari sisi latar belakang pendidik, dari sisi sistem yang dilakukan, kemudian dari sisi-sisi lain dari luar sekolah yang kadang dianggap sebagai hambatan. Oleh karenanya, sebelum jauh berbicara tentang apa yang telah kami lakukan dan apa yang kita rencanakan, saya akan memaparkan terlebih dahulu hal-hal yang kami anggap sebagai kelemahan atau kekurangan kami di SDN Presbontola 1. Saya awali dengan tidak berimbangnya jumlah siswa dengan uang kelas yang kami miliki. Oleh karenanya, itu sangat mengganggu pada saat kami membuat atau menyusun jadwal belajar. Kemudian, keterbatasan toilet atau WC yang kami miliki sekarang itu, beberapa toilet itu tidak memadai. Kemudian kita punya lapangan cukup memadai untuk kegiatan-kegiatan olahraga dan kegiatan-kegiatan outdoor. Selanjutnya kita punya musola, kita punya UKS yang cukup, hanya saja ingin dibenahi lagi dan dilengkapi. Kita juga punya beberapa ruang-ruang di lapangan, ruang baca terbuka, kemudian kita juga mempunyai sudut-sudut baca di setiap kelas. Sistem belajar menganut sistem yang diturunkan dari pemerintah kabupaten SKTB. Dalam melakukan pekerjaan di sebuah instansi, tentu kita terlibat dengan beberapa teman-teman yang lain, baik dari yang guru-guru, baik dari orang tua, ataupun bujang dan lain-lain sebagainya. Maka perlu dilakukan perbaikan-perbaikan tentang pembagian tugas atau job deskripsi dari semua teman-teman. Karena sebagai guru bukan hanya mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6, hanya saja ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Misalnya, sebagai penanggung jawab atau pembina di kegiatan ekstrakurikuler, itu juga adalah bagian tugas tambahan dari teman-teman guru. Kemudian ada pula kegiatan-kegiatan lain, misalnya penanggung jawab program Adiwiyata, penanggung jawab Olimpiade IPA, Matematika atau mata pelajaran lain, penanggung jawab bidang kesenian, penanggung jawab bidang olahraga. Ini yang jika tidak diatur dengan baik, maka terjadi tumpang tindih dan ketimpangan antara tugas wajib mengajar dan tugas tambahan di setiap kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian selanjut, berbicara tentang pendidikan, kita tentu berbicara tentang lingkungan. Hal yang penting untuk kita perhatikan bersama adalah mengenai kebersihan. Oleh karenanya, saya mengedepankan kegiatan kebersihan tersebut. Selain mengadopsi kegiatan dari kabupaten yakni Rabu Bersih, maka kami melaksanakan juga kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan peningkatan tingkat kebersihan dan kerapian lingkungan dan ruangan belajar. Sebelum hal-hal itu, kelemahan-kelemahan itu kami tindaki sebagai langkah lanjutan daripada
observasi kelemahan tersebut, maka kami telah melakukan beberapa kali rapat, beberapa kali pertemuan dan tatap muka baik secara keseluruhan maupun per bidang kegiatan, misalnya pengurus adiwiyata, pengelola kantin, pengelola kebersihan, pelatih kegiatan ekstrakurikuler, baik itu secara kelompok maupun secara empat mata dengan beberapa guru yang lain. Baik, setelah saya memaparkan kelemahan ataupun kekurangan kami di SDN Pres Bontoala 1, maka berdasarkan itu mengenai kegiatan ekstrakurikuler, kita sudah melakukan pembenahan belakangan ini, yakni penetapan pelatih pramuka, penetapan pelatih pencaksilat atau wadokai, kemudian pengaturan jadwal latihan, kemudian melakukan pembagian ruang bagi mereka yang melaksanakan ekstrakurikuler di hari Sabtu dan Minggu. Kemudian untuk sarana dan prasarana, mengingat ruang belajar yang sangat dibutuhkan di sekolah kami, kita telah melakukan kegiatan bersurat kepada dinas terkait, khususnya pada bidang sarana dan prasarana Kabupaten Goa, kemudian diperkuat dengan komunikasi terhadap pimpinan-pimpinan di SKPD tersebut untuk selanjutnya ditindaklanjuti agar bisa terlaksana dengan cepat dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Selanjutnya, untuk hal-hal yang sempat bermasalah mengenai sengketa tanah di salah satu bagian lingkungan kami, yakni di rumah dinas, kita juga sudah melakukan komunikasi secara persuasif terhadap orang-orang yang mengklaim tanah tersebut, sudah berkoordinasi dengan koordinator wilayah pendidikan Kecamatan Palangga, kemudian berbicara dengan bidang aset pendidikan Kabupaten Goa, kemudian melakukan pendekatan persuasif agar bisa kembali dimanfaatkan untuk sekolah dan orang-orang banyak. Untuk perbaikan pendidikan ke depan, kita juga sudah melakukan beberapa pertemuan, beberapa pelatihan, dan beberapa diskusi-diskusi ringan bersama teman-teman Kompas Kecamatan Palangga, bersama dengan ruang-ruang KKG, bersama dengan teman-teman internal SDN Pres Bontoala untuk melakukan percepatan terhadap pemahaman teman-teman yang lain terhadap kurikulum merdeka yang sama-sama baru kita hadapi di beberapa waktu terakhir ini untuk segera bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing. Kemudian untuk melakukan hal-hal tersebut, kami juga melihat beberapa potensi dari guru kami juga itu mesti kita manfaatkan dengan baik. Misalnya kita punya rekan di SDN Pres Bontoala 1 itu air dalam berbahasa Inggris. Oleh karenanya, di dalam waktu seminggu kita telah mengatur jadwal untuk rekan kami melakukan privat terhadap siswa-siswa kami di kelas 3, 4, 5, dan 6 dengan pembagian jam yang diatur agar tidak bertepatan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian beberapa guru yang berlatar belakang ekstrakurikuler kesenian, dia juga diberikan ruang-ruang untuk melakukan kegiatan-kegiatan kesenian, misalnya pelatihan menari, pelatihan menggambar, pelatihan bernyanyi, dan beberapa jenis-jenis kegiatan yang lain. Itu kami sudah susun bersama. Di setiap kesempatan kita bersama, kita selalu menyusun pembagian waktu agar tidak terjadi tabrakan saat melakukan kegiatan ekstrakurikuler di dalam ruang ataupun di luar ruangan. Kemudian berbicara tentang pendidikan, tidak hanya berbicara tentang sistem dan tidak hanya berbicara tentang orang-orang yang melakukan kegiatan pendidikan,
Namun tidak kita pungkiri bahwa setiap sekolah terkadang terkendala dengan pembangunan, perbaikan, serta peremajaan sarana dan prasarana, baik itu perbaikan ringan maupun berat. Oleh karenanya, setelah diskusi panjang bersama teman-teman dan beberapa variabel di luar dan di dalam sekolah, maka kami putuskan untuk melakukan kegiatan ekonomi kreatif mandiri. Dalam hal ini, pembuatan kantin yang tidak bergantung pada dana bos sekolah. Itu sudah kami tindaki sebagai jalan untuk satu, mengamankan siswa-siswa yang berbelanja di luar sekolah agar tidak lagi jajan di pinggir jalan. Yang kedua, memberikan ruang untuk orang di sekitar sekolah melakukan aktivitas ekonomi di dalam sekolah. Yang ketiga adalah memudahkan pihak sekolah mengontrol makanan dan minuman sehat yang bisa dijual di kantin sekolah untuk menjaga kesehatan bersama. Selanjutnya, berbicara tentang kantin, tentu ini akan menambah pemasukan sekolah yang mungkin saja jika dikelola dengan baik itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekstrakurikuler, dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan perbaikan ringan di sekolah kita. Mengingat tidak semua dana yang masuk bisa dilakukan perbaikan ringan atau berat. Jadi kami sangat terbantu, apalagi dengan melaksanakan pembangunan kantin yang tidak melakukan pembayaran biaya kerja atau pembayaran tukang. Itu sangat membantu kami, itu karena berkat kedekatan kepala sekolah, guru-guru, dan semua pihak di dalam sekolah terhadap orang-orang yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Alhamdulillah, alhasil setelah melakukan komunikasi, kita dapat bekerja sama dengan baik, kemudian bisa panjang sampai saat ini. Insya Allah ke depan kita akan melakukan perbaikan-perbaikan yang mengedepankan kolaborasi bersama dengan orang-orang di pihak internal dan eksternal sekolah. Kemudian selanjutnya yang telah kami lakukan adalah memantik semangat teman-teman yang ada di dalam sekolah, membangun kebiasaan-kebiasaan yang mengarah kepada bagaimana guru merasa sekolah adalah rumahnya, bagaimana guru merasa sekolah adalah miliknya, anak-anak adalah tanggung jawabnya, sistem adalah tanggung jawabnya. Kenapa? Meskipun kita bekerja sama dengan siapapun, memiliki saran apapun, sistem yang baik, tapi ketika guru dan sekolah menganggap sekolah hanya sebatas tempat kerja, tidak merasa memiliki, maka hal itu akan menyebabkan hal-hal yang dilakukan di sekolah diabaikan. Mungkin juga murid akan terlantar ataukah sarana dan prasarana tidak terjaga dengan baik. Tapi karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara bersama-sama, ini sangat membantu dan membangun paradigma bersama bahwa sekolah adalah milik bersama, kita jaga bersama, kita laksanakan prosesnya secara bersama-sama, dan menjadi tanggung jawab mengamankan sarana prasarana kegiatan-kegiatan apapun yang dilaksanakan di dalam sekolah. Selanjutnya, inovasi sekolah yang telah kami lakukan adalah memberikan kemudahan dan kecepatan terhadap setiap pelayanan, utamanya pelayanan siswa dan orang tua siswa yang sekenaan dengan pendidikan di sekolah. Ini bisa dilakukan di dalam dan di luar sekolah dengan waktu yang tidak terpaku pada waktu paten ditentukan oleh sekolah. Misalnya boleh dilakukan sore hari atau malam hari sekalipun. Kemudian selanjutnya yang saya mau sampaikan adalah dari mana kita menghasilkan kekuatan-kekuatan besar untuk membangun pendidikan selain dari guru dan kepala sekolah dan pihak terkait di dalam sistem pembelajaran secara nasional. Maka
kita harus sadar bahwa pentingnya peran orang tua di rumah. Selain di rumah, orang tua juga bisa membantu kita membangun kegiatan-kegiatan tersebut di sekolah. Buktinya, belakangan ini kita melakukan pendekatan secara persuasif melalui guru dan kepala sekolah dengan kegiatan-kegiatan kecil. Alhasil, pada perayaan 17-an kali ini, kami melaksanakan kegiatan tanpa menggunakan dana sekolah, melainkan menggunakan dana sumbangan, alat, bahan, tenaga dan waktu dari orang tua siswa kami di SD. Kemudian selain daripada itu, pemanfaatan atau pemberdayaan teman-teman yang telah melakukan aktivitas belajar melalui ruang-ruang guru penggerak di setiap kabupaten itu sangat berguna bagi kami dalam melakukan hal-hal berbagi teknik mengajar, kemudian berbagi teori-teori dan cara-cara melaksanakan kegiatan pembelajaran, baik itu sifatnya formal untuk pembelajaran maupun yang teknis secara umum, misalnya dalam pembuatan video, pengeditan foto, pembuatan alat peraga dan media belajar. Terlebih lagi, kita harus membuka ruang-ruang bagi mereka, membuka wadah-wadah diskusi, ruang-ruang belajar untuk guru-guru yang lain yang belum terlibat dalam kegiatan guru penggerak. Oleh karena itu, perlu kita duduk bersama, memberi ruang pada teman-teman yang telah lulus guru penggerak untuk berbagi apa yang telah dipelajari di luar, dibawa ke sekolah untuk membangun sistem pendidikan yang lebih baik di sekolah kami. Saya kira itu yang bisa sampaikan tentang inovasi sekolah ini. Dari SD Impres Bontoala, kami semua pihak kepala sekolah, guru-guru menyampaikan salam untuk teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat dengan baik, dan salam kami dari Kabupaten Goa. Rewa Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.